Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Putri dari NIM Aki 027 akan menyampaikan terkait analisis konsumsi pangan melalui Food Frequency Questionnaire atau FQ dan mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya izin saya untuk menyampaikan salam hormat untuk Bu Riandian selaku dosen pengampu mata kuliah survei konsumsi pangan, dan izinkan saya menyampaikan juga Bu Aziza selaku dosen pengajar. Kita terbelakang sendiri yaitu di mana satu sisi bisa memiliki keseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat gizi. Tidak seimbangan asupan berisiko menimbulkan definisi zat gizi tertentu. Pemantauan zat gizi dapat dilakukan melalui survei konsumsi pangan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan pola konsumsinya. Dimana survei konsumsi pangan ini ada yang namanya FQ atau Food Frequency Questionnaire, yang itu efektif untuk menilai kebiasaan makan jangka panjang lebih stabil dibandingkan nikol harian. Masalah yaitu satu, bagaimana konsumsi pangan responden pada kelompok 1 gizi 5 A 23 berdasarkan frekuensi makanan dan skor FQ. Nah, untuk yang kedua, bagaimana intervensi dan ketepatan analisis metode FQ dan menilai pola konsumsi pangan responden kelompok 1 gizi 5 A 23. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mengetahui pola konsumsi pangan responden kelompok 1 gizi 5 A 23 berdasarkan frekuensi makan dan skor FQ. Dan yang kedua itu mengetahui intervensi dan ketepatan analisis metode FQ dalam menilai konsumsi pangan responden kelompok 1 gizi 5 A 23. Definisi dari FQ yaitu dimana menjadi teknik penilaian konsumsi pangan yang banyak digunakan untuk menilai kebiasaan makan jangka panjang. Biasanya dalam rentang waktunya itu berbulan terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, atau bahkan 1 tahun terakhir. FQ memiliki keunggulan yaitu relatif murah, praktis, aplikatif, dan mampu menggambarkan pola konsumsi pada populasi besar sehingga sering dipakai pada penelitian epidemiologi gizi. Namun ini juga memiliki keterbatasan seperti potensi underestimation, overestimation, asupan gizi akibat keterbatasan daya ingat responden, serta kurang presisi dalam mengestimasi asupan absolut sebagaimana Alfiti et al. 2023, FAO 2018, dan INCEC 2020. Nah, ini untuk frekuensi questionnaire atau FQ, dimana skor yang digunakan itu ada 0, 5, 10, 15, 20, 25 bergantung pada frekuensi konsumsinya. Dan ini ada food groupnya. Dari FF yang kita gunakan ini ada yang pertama itu susu dan produk susu bubuk, yang kedua susu dan minum susu, kembang gula atau permen coklat, serealia dan produk serealia, produk bakery, dan seterusnya. Nah, ini untuk hasil akhir respon SASP, yaitu dimana respon SASP ini lebih mendominasi kategori jarang, yang bisa 73%. Bisa dilihat yang di bawah ini ya, yang jarang itu banyak banget 73% mendominasi, sedangkan yang sering itu hanya 27%. Sehingga dapat diartikan secara umum responding cenderung tidak sering mengonsumsi sebagian besar bahan makanan atau food items yang tersedia dalam questionnaire. Nah, ini hasil food frequency questionnaire atau FQ kelompok, dimana yang pertama itu setiap orang atau setiap responden pada anggota kelompok itu akan mengisi mencentang food item untuk total skor konsumsi masing-masing. Kedua itu akan direkap frekuensi konsumsinya responden kelompok 1 gizi 5 dan 1 bulan terakhir, dan untuk menyatukan data responden dengan satu dengan yang lainnya. Itu habis juga ada dikategorikan berdasarkan cut off-nya yang udah kita ketahui, yaitu rata-ratanya kelompok pangan dengan total skor di bawah 362 itu termasuk frekuensi jarang, kelompok pangan dengan skor lebih dari sama dengan 362 maka frekuensi termasuk dalam kategori sering. Ini juga termasuk tabel dari kategori data konsumsi pangan metode FQ responding kelompok 1 gizi 5 berdasarkan food groupnya, dan rata-ratanya 271. Ini ada beberapa yang rendah ini ada 9 orang saja, 3. Ini ada 9 orang. Nah, ini presentasi hasil food frequency questionnaire atau kelompok, di mana persentasenya itu yang 9 orang yang 53% yang cukup atau lebih dari sama dengan 71, berjumlah 8 orang dengan persentase 47%. Jadi tinjau kategori FQ sebanyak 53% responden pada kategori rendah atau kurang dari 71, dengan 47% diantaranya masuk kategori cukup, yaitu lebih dari 971. Proporsi ini bahwa lebih dari separuh responden masih memiliki kebiasaan konsumsi pangan tidak optimal dan cenderung terbatas pada kelompok pangan tertentu. Skor metode FQ ini dipengaruhi oleh kelompok dari food itemsnya sendiri dan masing-masing food group, sehingga dapat diartikan secara umum semuanya cenderung tidak mengonsumsi sebagian besar makanan atau food items yang tersedia dalam kuesioner. Ini data dari food frequency questionnaire FQ berdasarkan jumlah responden. Ini untuk analisis data hasil frekuensi konsumsi pangan melalui FFQ, di mana hasil hampir semua kelompok pangan dimensi kategori jarang, terutama susu bubuk, produk ikan, pangan hidro, dan minuman bubuk dan atau 100% jarang. Konsumsi pangan olahan seperti saus, dressing, rasa bubuk sebesar 11,2% dan cereal instan 0,9% relatif lebih sering, namun tetap dengan frekuensi yang rendah. Produk daging yang jarang meskipun besar senilai 97,1%, hanya 0,29% yang menandakan sering, sehingga diartikan yaitu rendahnya asupan protein hewani. Secara keseluruhan konsumsi pangan bergizi seimbang masih rendah, sementara pangan olahan praktis yaitu makanan instan tetap dikonsumsi meski terbatas. Ini untuk tabel dari barnya ya, bisa dilihat ada food frequency FQ berdasarkan jumlah responden dalam kelompok makanan pada kategori jarang, itu produk ikan dan pangan untuk keperluan gizi khusus yaitu dan jarang. Ini jarang ini yang pakai ungu muda bisa terlihat kan semakin tinggi. Nah, bisa dilihat tinggi banget, yang ungu tuanya terlihat sering ini jarang. Saus dressing dan rasa bubuk relatif lebih sering dikonsumsi 11,2% karena berfungsi sebagai pelengkap cara makan setiap harinya. Konsumsi responden secara umum menunjukkan cenderungan jarang, tapi cuma kecil pada pangan olahan praktis dan mudah diakses. Ini untuk diagram hasil frekuensi pangannya menjadi susu yang susu bubuk, susu yang minum susu, kembang gula, permen coklat, serealia dan produk serealia, produk bakery, produk unggas, produk ikan, dan yang lainnya. Nah, untuk yang ungu ini yang jarang, sedang yang pink ini termasuk yang sering. Nah, kesimpulannya ya tidak lain FQ efektif menggambarkan kebiasaan konsumsi jangka panjang, kalau konsumsi responden dominasi kategori jarang pada hampir semua kelompok pangan. Konsumsi pangan lebih banyak pada pangan olahannya itu seperti saus, dressing, bumbu bubuk, yaitu serealia instan, permen, dan bakery. Meskipun itu dalam jumlah yang rendah, konsumsi cenderung pada pangan praktis dibanding dengan pangan yang sekitar protein prioritas seperti daging unggas dan yang lainnya. Nah, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan gizi. Sebagai saran, yaitu FQ ini perlu dilengkapi dan dikaji lagi untuk food itemsnya agar lebih beragam, sehingga data yang didasarkan lebih representatif dan mencerminkan pola konsumsi nyata dari responden. Ini adalah data yang saya gunakan. Itu aja dapat saya sampaikan, lebih mohon maaf. Terima kasih.